Siapkan 10 lembar roti tawar, ini aku beli dengan harga Rp5.000. Lalu ini rotinya itu kita potong jadi 2 bagian. Kalau teman-teman mau jualan atau mau dijual, aku sarankan cari yang lebih murah ya. Dan ini di tempatku yang paling murah yaitu Rp5.000. Isi 10 lembar, jadi satu lembarnya itu harganya 500. Lanjut sisihkan rotinya dan kita siapkan 3 batang sosis. Untuk sosisnya aku pakai merek Asimo. Nah ini sosisnya itu ada plastiknya, lalu kita lepasin ya plastiknya. Setelah itu sosisnya ini satu batang sosis kita potong menjadi 35 bagian. Ini kita potong semuanya sampai selesai. Sosis yang sudah dipotong seperti ini lalu kita sisihkan. Untuk selanjutnya panaskan teflon, masukkan 1 sendok makan margarin. Nah ini biar bersih ya, aku pakaiin spatula dan ini kita cairkan sampai cair. Margarinnya sudah cair, baru masukin sosisnya dan sosisnya ini kita masak sampai dia itu matang. Nah ini sudah ditumis, sosisnya itu sudah matang, baru kita pindahkan ke wadah. Lanjut kita mau bikin sausnya. Masukkan 3 sendok makan saus spaghetti, 1 sendok makan saus sambal, lalu ini kita aduk rata, sisihkan. Siapkan loyang, kita ambil roti yang udah kita potong-potong tadi, terus kita susun aja. Lalu kita olesi dengan saus yang dibuat tadi, ratain semuanya ya. Kalau nggak ada saus spaghetti atau saus bolognese, bisa diracik sendiri yaitu 3 sendok makan saus tomat, ditambahin 1 sendok makan saus sambal, itu sudah cukup teman-teman. Nah karena ini aku mau yang agak simple jadi aku pakai saus spaghetti aja atau saus bolognese. Terus kita kasih potongan sosis, satu roti ini aku isi dengan 5 potongan sosis. Karena aku mau jual ekonomis jadi aku kasih 5 biji seperti ini sosisnya. Terus kita susun. Baru atasnya kita kasih keju parut secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Kasih semuanya sampai selesai. Nah ini udah kayak gini ya, kalau udah kayak gini, tinggal nanti di open ya teman-teman. Di sini aku udah panasin oven, lalu ini kita oven kurang lebih selama 15 menit di suhu 170 derajat. Kalau kalian nggak punya oven bisa juga di atas teflon gunakan api kecil aja. Nah ini udah 15 menit lalu kita keluarkan dari oven pizza rotinya. Dan ini tunggu sampai dingin. Kalau pizza rotinya udah dingin, kita ambil tusuk sate. Terus udah gitu ditusuk bagian bawahnya ya. Jadi ini teksturnya agak kering bawahnya. Nah ini kita tusukin aja. Jangan sampai patah atau tembus ke atas banget. Jadi kalau udah mentok gitu teman-teman ya nggak usah sampai keluar biar kelihatan cantik. Setelah itu kita siapkan plastik ukuran A8 kali 16 cm ya. Terus dimasukin aja pizza rotinya. Bagian bawahnya ini kita rapihin sama apa ini pita kawat seperti ini. Kalau nggak ada pita kawat bisa pakai isolatif ya teman-teman seperti ini terus kita rapatkan aja. Bungkus semuanya sampai selesai. Kayak gini pizza roti tangkai atau sticknya udah jadi. Ini bisa kita jual di kantin ataupun di rumah. Insya Allah laris. Apalagi bentuknya di kayak giniin, dikreasiin. Anak-anak suka banget. Siapkan wadah, lalu kita tuangkan 2 saset kopi. Ini aku pakai white coffee, satu bungkusnya ini aku beli dengan harga Rp2.000. Nah kalau udah seperti ini kita tuangkan aja, tambahkan 2 sendok makan air panas yang mendidih. Setelah itu ini kita aduk, aduk sampai gulanya itu larut. Kemudian kita sisihkan. Lanjut siapkan wadah lagi, kemudian kita tuangkan atau kita masukkan 80 gram margarin. Untuk margarin bebas ya teman-teman, mereknya. 80 gram gula halus. Kemudian ini kita aduk rata. Aduknya ngasal aja ya teman-teman, yang penting dia agak tercampur rata. Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini,
Tambahkan 1 butir telur ayam, kemudian ini kita aduk rata atau kita kocok sampai semuanya tercampur rata. Ini sudah tercampur rata, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita ambil larutan kopi yang kita larutkan tadi, ini kita tuangin aja seperti ini. Nah, kalau udah dituangin semua, sekarang kita aduk ya, sampai semuanya itu tercampur rata. Ini sudah mulai tercampur rata, memang ada sedikit yang bergerindil dari margarinnya, tidak apa-apa. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 80 gram tepung terigu atau setara dengan 8 sendok makan. Kemudian ini kita aduk rata. Nah, ini sudah hampir mau tercampur rata. Dan ya, ini sudah tercampur. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, aku tambahkan 2 tetes pewarna makanan coklat. Tapi kalau tidak ada pewarna, kalian bisa skip ya, nggak usah pakai. Kemudian ini kita aduk rata. Nah, ini sudah tercampur rata semua. Kemudian siapkan gelas atau wadah, masukkan plastik segitiga atau piping bag. Lalu kita tuangkan larutan atau adonan kopinya ke dalam plastik segitiga ini. Nah, kalau sudah dituang, kemudian plastik segitiganya ini kita ikat menggunakan karet. Hasilnya seperti ini. Setelah itu, adonan kopinya ini kita sisihkan. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan roti tawar. Ini aku pakai roti tawar 10 ya atau sebungkus isi 10 lembar, harganya Rp5.000 aja. Setelah itu kita ambil 1 lembar roti tawar, olesi dengan margarin. Kemudian di sini aku kasih selai. Lalu kita olesi seperti ini. Untuk selainya aku menggunakan selai stroberi ya teman-teman. Nah, kalau udah rata selainya, baru kita tutup lagi menggunakan roti. Kebetulan ini aku lagi ada pesanan, jadi aku menggunakan 30 lembar roti tawar ya teman-teman. Nah, kalau semuanya udah dikasih selai, selanjutnya kita ambil rotinya, kemudian kita bagi dua atau kita potong dua secara segitiga seperti ini. Nah, kalau sudah dipotong segitiga, kita pindahkan ke wadah. Lanjut kita mau oven, ambil loyang, tidak usah diolesi dengan margarin. Kemudian kita susun rotinya, setelah itu kita ambil adonan kopinya, terus kita potong bagian ujungnya menggunakan gunting. Setelah itu kita olesi roti atau kita semprotkan aja rotinya dengan adonan kopi. Jadi dia harus agak padat ya teman-teman, biar nanti hasilnya dia jadi cantik. Nah, ini lakukan semuanya sampai selesai. Kalau sudah dikasih adonan kopi semuanya, setelah itu kita panaskan oven selama 5 menit aja. Nah, kalau sudah panas, baru kita oven. Kita oven di suhu 170 sampai 180 derajat selama 20 menit. Nah, hasilnya yang sudah di oven selama 20 menit seperti ini teman-teman, sudah matang. Kemudian kalau mau dibungkus, tunggu dingin. Baru di sini kita siapkan plastik OPP yang ada lemnya. Lalu ini kita masukkan rotinya, roti kopinya ke dalam plastik.
Kemudian plastiknya ini kita rapihkan. Nah, dibentuk segitiga, setelah itu bagian yang keluar-keluar kita juga bisa rapihkan menggunakan isolasi. Ada bagian yang tidak rapi, di sini aku kasih isolasi ya. Dan ini hasilnya ya teman-teman, roti kopinya udah jadi. Satu piece ini kita bisa jual dengan harga 2 ribuan aja. Nah, ini juga bisa nih dijual dengan harga 1 ribuan. Jadi rotinya itu bisa kita potong lagi jadi dua, ukurannya agak kecil-kecil. Ini sudah dibagi dua, terus kita potong lagi jadi bagi dua lagi teman-teman. Jadi bisa kita jual dengan harga 1 ribuan aja. Itu bisa kita titipkan di kantin, di warung, ataupun kita jual di teras rumah juga bisa banget. Langkah pertama, di sini kita siapkan roti tawar. Untuk roti tawar ya, aku pergunakan roti tawar yang biasa digunakan untuk roti bakar. Satu bungkus ini harganya Rp5.000. Nah, ini kan ada garis-garis seperti ini, tapi kita mengikuti bagian bawahnya ya, potongan garisnya. Jadi kita potong agak tebal. Ini kita potong semuanya sampai selesai. Untuk jenis roti seperti ini, teman-teman bisa cari di toko frozen ataupun di toko roti. Nah, kalau sudah dipotong semuanya, kita susun. Karena di sini nanti kita mau kasih rotinya itu selai. Untuk selainya, di sini aku menggunakan selai stroberi. Jadi ini kita tuangin dulu selainya. Selainya ini aku pakai selai curah aja yang kiloan. Lalu kita olesi seperti ini atau kita ratakan. Selain stroberi, di sini juga aku menggunakan selai rasa nanas. Ini aku beli juga di pasar, selai yang kiloan. Ini kita semprotkan, kemudian kita ratakan. Jadi untuk selainya itu terserah teman-teman aja ya, mau selai apa aja. Misalnya roti kukusnya ini mau jual yang ada rasa asinnya, bisa ditambah dengan mayones dan juga smoked beef. Ataupun toppingnya bermacam-macam. Nah, ini kita kasih semuanya sampai selesai ya dengan selai aneka rasa. Ini aku pakai blueberry. Selain itu juga di sini aku menggunakan selai kacang. Untuk selai kacangnya aku menggunakan merek Nocio. Ini kita ratakan aja. Hasilnya seperti ini dan untuk yang masih putih ini belum aku kasih selai, aku mau kasih keju. Jadi ini keju lembaran. Kita potong jadi 4 bagian. Jadi satu roti ini kita bisa olesi dengan margarin, baru di atasnya kita kasih potongan keju dan salah satunya yaitu selai nanas. Aku kasih rasa mesis dan juga yang kacang ini aku kasih wijen di atasnya. Nah, setelah semuanya sudah dikasih topping seperti ini, tinggal kita kukus teman-teman ya. Untuk selanjutnya di sini kita siapkan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu, lalu masukkan rotinya dan ini kita kukus sebentar aja, kurang lebih selama 3 menit. Jadi sampai rotinya empuk. Nah, ini rotinya sudah empuk. Jadi misal kalau ada yang beli teman-teman ya, tinggal kita kemas menggunakan mika ataupun bisa menggunakan paper box ya. Seperti ini. Untuk satu picisnya harganya Rp2.000. Jadi kalau roti kukus ini aku sarani lebih baik rotinya itu tetap stay di dalam kukusan. Nah, ini udah jadi hasilnya seperti ini. Kalau yang tidak menggunakan keju, harganya itu Rp2.000 saja. Tapi kalau yang menggunakan keju, bisa ditambahkan lagi harganya itu 1.000 ya. Jadi Rp3.000. Seperti ini simple banget, bisa kita jual di sekolah, titipkan di kantin sekolah ataupun di rumah. Insya Allah laris manis.
Langkah yang pertama, kita siapkan roti tawar. Di sini roti tawar yang aku pergunakan yang warna hijau atau rasa pandan. Selain itu juga kita siapkan cup plastik seperti ini ukuran yang 65 mili. Lanjut kita ambil satu lembar roti tawar yang warna hijau ini, kemudian kita cetak dengan cup plastik seperti ini. Kalau sudah dicetak, kemudian kita gunting potongannya. Tidak perlu rapi, misalnya agak sedikit berantakan, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian ini kita potong semuanya sampai selesai dan sisanya nanti jangan dibuang. Pinggirannya ini bisa kita pergunakan kalau ada yang nggak lengkap potongannya. Lanjut rotinya ini kita sisihkan ya. Potong semua rotinya sampai selesai. Lanjut siapkan wadah, masukkan satu saset SKM atau susu kental manis yang warnanya putih. Lalu kita cairkan dengan 80 sampai 100 ml air mata. Setelah itu baru kita aduk semuanya sampai tercampur rata. Kita sisihkan dulu ya. Kita mau buat whipped cream-nya. Masukkan 200 gram whipped cream bubuk. Campurkan satu saset SKM atau susu kental manis putih. Tuang 400 ml air es. Setelah itu ini kita aduk dulu sebentar, baru kita hidupkan mixernya, gunakan speed yang paling tinggi. Ini kita mixer sampai berjejak, jadi sampai agak keras kurang lebih selama 5 menit dengan speed tinggi. Nah ini sudah kental berjejak seperti ini ya teman-teman. Kalau udah seperti ini kita pindahkan whipped creamnya ke plastik segitiga. Kemudian kita ikat. Setelah itu kita sisihkan. Lanjut kita ambil cup, lalu kita isi bagian dasarnya dengan potongan roti. Ini kita rapihkan agar terlihat lebih menarik. Lanjut kita masukkan air susunya sebanyak setengah sendok makan atau 1 sendok makan. Yang penting rotinya itu basah ya teman-teman. Kalau sudah diisi semua dan rotinya sudah agak basah, tinggal kita kasih krim. Di sini aku pakai whipped cream. Ini kita baluri seperti ini atau kita semprotkan aja. Untuk banyaknya disesuaikan aja ya teman-teman mau banyak atau tidak. Setelah itu bagian atasnya kita tutupi lagi dengan potongan roti sambil ditekan seperti ini agar terlihat lebih padat. Lalu kita tuang lagi dengan air susunya. Jadi ini sampai 3 lapis ya teman-teman. Nah ini diisi lagi krimnya. Lanjut bagian atasnya, terakhir kita tutupi dengan roti juga. Dan siram dengan air susu sampai rotinya itu lembek.
Untuk hiasannya di sini atau toppingnya aku menggunakan coklat ganas. Jadi coklat ganas ini dari 200 gram coklat batang dicairkan dengan 150 mili air susu cair ya, susu cair maksudnya, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin. Nanti aku tulis resepnya di description box. Nah, ini kita olesi aja semua tuh kita semprotkan coklat ganas ini. Oh, udah seperti itu tinggal kita hias toppingnya bisa menggunakan mesis ataupun keju. Ini aku pakai kelapa yang sudah kering ya teman-teman. Jadi kelapa yang di oven gitu. Nah, udah seperti ini udah jadi, udah siap jual. Untuk harga jualnya disesuaikan aja ya teman-teman. Bisa dijual dengan harga 2 ribuan sampai 3 ribuan. Disesuaikan dengan harga modal dan harga jual di daerah masing-masing. Ini untuk rasanya itu lembut banget, manis ya pas, dan ini paling enak dinikmati ketika dingin-dingin. Siapkan 10 lembar roti tawar. Untuk roti tawarnya bebas menggunakan merek apa aja. Aku sarankan kalau mau dijual pakai yang lebih murah. Ambil 2 lembar roti tawar, bagian 1 lembarnya kita olesi dengan selai stroberi. Lalu ini kita ratakan semuanya. Selainya di sini aku pakai 3, selai stroberi, blueberry, dan coklat. Setelah rata, kita tutup bagian atasnya dengan roti. Setelah bagiannya semua sama rata, ini bagian kulitnya itu kita potong. Jadi kita sisihkan ya teman-teman biar terlihat lebih rapi. Bagian pinggirnya ini bisa kita sisihkan atau digunakan untuk bahan lain. Dan ini rotinya kita potong menjadi 3 bagian. Potong lagi jadi 3 bagian. Totalnya dari satu roti ini kita potong jadi 9 potong roti tawar. Lanjut kita sisihkan. Ambil lagi roti. Olesi dengan selai blueberry lalu ratakan. Lakukan seperti di awal ya. Dengan cara yang sama. Ini rotinya yang semuanya sudah aku potong jadi 9 bagian. Ada strawberry, ada juga blueberry, coklat. Nah, ini blueberry dan juga strawberry lagi. Lalu pilih kotak roti yang sama bagiannya dan olesi bagian atas atau semprotkan bagian atas menggunakan buttercream. Dan ini kita ratakan. Lanjut tutup dengan bagian roti, bagian atasnya ini aku pakai yang coklat. Lanjut atasnya kita kasih buttercream lagi. Jadi ini tuh buttercream fungsinya untuk menempel roti agar terlihat kokoh. Ratakan kembali. Dan ini ditutup lagi dengan yang rasa blueberry. Untuk bawahnya di sini aku ada kertas nasi biasa terus aku potong sesuai dengan ukuran roti dan disemprotkan dengan buttercream lalu kita
tempelkan dengan roti yang sudah kita susun tadi. Nah, kalau udah seperti ini, bisa kita pindahkan ke dalam wadah. Apabila ada yang nggak rata nih kayak gini teman-teman, bisa kita potong. Lanjut ini aku pindahkan ke dalam wadah atau tin wall seperti ini yang tertutup. Tujuannya itu biar rotinya itu nggak kering. Nah lanjut ini kita selesaiin semuanya sampai kelar. Di sini siapkan plastik OPP ukuran 8 kali 15 cm. Kalian bisa beli di toko plastik. Kalau di toko plastik bilang aja plastik untuk risol ya teman-teman. Nanti mereka paham, atau bisa juga plastik OPP. Lanjut kita ambil rotinya yang udah kita susun 3. Lalu ini kita gulung seperti ini supaya lebih rapi atau lebih mudah. Ini kita rapatkan. Lalu lemnya ini kita lepas dan kita rapatkan kembali. Lakukan semuanya sampai selesai dengan cara yang sama. Nah ini baru yang sudah di plastik kita pindahkan lagi ke dalam wadah supaya dia tuh berdiri tegak. Hasil roti yang sudah kita lipat menggunakan plastik OPP kayak gini, lanjut kita semprotkan bagian atas ya menggunakan buttercream. Misal tidak rapi tidak apa-apa, nanti bisa kita ratakan menggunakan sendok pada bagian belakangnya. Nah, ini yang tidak rata, kalau mau diratakan bisa menggunakan sendok seperti ini, dirapikan sedikit. Dan bagian atasnya ini disemprotkan dengan selai stroberi. Untuk yang stroberi ini aku bikin 6. Lanjut, setelah semuanya sudah disemprotkan selai stroberi, baru kita hias menggunakan buah stroberinya. Untuk buah stroberinya di sini aku menggunakan 2 buah stroberi, yang satu buahnya itu aku iris menjadi 3 bagian. Kalau besar-besar, tapi kalau stroberinya kecil, teman-teman bisa mengirisnya hanya 2 bagian saja. Dan beberapa bagian lagi aku semprotkan dengan selai blueberry, dan ini aku hias menggunakan anggur saja. Satu buah anggur aku potong menjadi 2 bagian. Selain juga di sini aku menggunakan yupi. Yupi yang bentuknya itu ikan ya teman-teman, dan untuk yang strawberry ini aku menggunakan permen yupi yang bentuknya hati juga agar terlihat menarik. Dan untuk sisi bagian lain ini aku semprotkan dengan selai coklat, dan bagian hiasan atasnya atau toppingnya aku menggunakan Oreo. Jadi biskuit Oreo aku potong jadi 2. Dan juga di sini aku pakai patahan coklat kecil. Hasilnya seperti ini, bagian depannya bisa kita hias menggunakan stiker yang lucu seperti ini atau stiker thank you. Dan ini hasilnya mini cake Thailand roti tawarnya udah jadi. Ini simple banget, enak banget. Untuk harga jualnya, teman-teman bisa menjualnya mulai dari harga 2.500 sampai dengan 3.000 rupiah. Atau disesuaikan aja dengan harga modal di daerah masing-masing. Untuk rasanya ini enak banget, ada rasanya dari krimnya dan juga dari roti dan buah-buahannya, ini enak banget, cocok banget dijadikan ide jualan. Alhamdulillah selesai sudah resep dari dapur Ibu Acep. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semuanya, serta aktifkan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan resep terbaru dari kami. Terima kasih, selamat mencoba dan sukses selalu.